Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Batuk-batuk. Kenapa? Untuk sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. Amin. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Mungkin apa ada yang tidak masuk teman-teman kalian? Siapa saja? Afifah, Nerisa. Izin kenapa? Sakit. Oh. Untuk materi kemarin kan BUMS ya. Dan sekarang lanjut ke materi koperasi. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu koperasi? Koperasi. Koperasi sekolah, jualan, simpan pinjam, terus ya koperasi desa. Apa sih itu koperasi? Koperasi ialah sekumpulan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama atau dasar sukarela menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya. Adapun beberapa prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama yaitu anggota bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota koperasi dan mereka bisa dengan bebas untuk menjadi, dan sifatnya juga terbuka untuk semua orang tanpa memandang gender. Yang B yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi penggunaan modal dalam koperasi itu ditujukan bagi kemanfaatan anggota, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Anggota memperoleh bunga juga yang terbatas atas modal. Yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian berarti koperasi tidak bergantung pada pihak lain. Dalam artian mempunyai modal sendiri,
yang merupakan berasal dari anggotanya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari koperasi. Yang pertama yaitu koperasi desa. Nah, koperasi desa ini anggotanya terdiri dari penduduk desa atau para perabot yang ada di desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun kepentingan yang masih saling berkaitan secara langsung. Nah, misalkan seperti penduduk desa atau perabot yang melakukan bekerja sama seperti meminjamkan uang kepada penduduk desa setempat dengan bunga yang tidak tinggi. Selanjutnya yaitu koperasi pertanian. Nah, koperasi pertanian, koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, buruh tani, atau yang berkepentingan, serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan usaha pertanian. Yang selanjutnya yaitu koperasi peternakan. Koperasi peternakan yang anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan. Yang D yaitu koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi yang anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang perkreditan. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang fungsi-fungsi dari koperasi? Halo. Mungkin ada yang tahu dari daerah setempat. Silakan. Fungsi koperasi ya Pak ya? Ya. Fungsi koperasi itu meningkatkan sumber daya manusianya atau anggotanya yang ada di dalam koperasi. Ya. Salah satunya itu bisa melalui pelatihan-pelatihan, kemudian juga bisa melalui kayak misal koperasinya simpan pinjam, berarti pinjaman seperti itu Pak. Mungkin dari Mas Jun pernah mengikuti koperasi itu sendiri? Apa Pak? Mungkin dari Mas Jun pernah mengikuti organisasi koperasi? Pernah mengikuti koperasi. Seperti contohnya? Seperti kalau di sekolah kan itu koperasi siswa seperti itu Pak. Yang dimana itu lebih kayak jual beli barang, lebih ke pemasarannya, koperasi pemasaran. Iya. Nah, fungsi-fungsi dari koperasi yaitu membangun dan mengembangkan. Membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya
masyarakat secara umum. Yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Koperasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Sehingga jika kualitas sumber daya manusianya makin meningkat, maka akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Koperasi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, tujuan dari koperasi yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada umumnya, koperasi berusaha mengembangkan potensi ekonomi anggotanya serta masyarakat. Sekitar koperasi dibuat dengan tujuan untuk menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional. Maksudnya, koperasi menjadi fondasi organisasi ekonomi di Indonesia yang bersifat sosial. Dengan begitu, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut diharapkan meningkat. Yang B yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi membantu mengembangkan potensi anggotanya. Dengan begitu, koperasi berharap dapat mensejahterakan mereka. Selain itu, koperasi juga berusaha membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu membantu konsumen. Jadi salah satu tujuan koperasi ialah untuk membantu konsumen. Ya, koperasi memberikan penawaran harga yang lebih terjangkau untuk konsumen. Jadi kebutuhan sehari-hari dapat lebih mudah terpenuhi oleh masyarakat sekitar. Peran koperasi dalam perekonomian. Jadi ada beberapa peran koperasi dalam perekonomian. Yang pertama yaitu distribusi barang. Koperasi memainkan peran penting dalam distribusi barang dan jasa. Memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Koperasi mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga yaitu penciptaan lapangan kerja. Jadi koperasi ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan anggota melalui kegiatan usaha bersama. Yang keempat yaitu stabilitas harga koperasi. Stabilitas koperasi berperan dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Bapak akan mengasih tugas kerja kelompok. Nah, di dalam kelompok ini ada 4 atau 5 orang.
Silakan untuk adik-adik membuat kelompok 5 orang ya. Oh iya, terima kasih Bapak. 5 orang. Oh. Sorry. Pak akan mengasih waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakan dan nanti akan dipresentasikan untuk melalui perwakilan kelompok. Ustalah mancene. Ada yang kesusahan? Di telepon saya tapi malas aku gak mau toxic. Loh, ini kok 2 orang? Oh, bukan. Oh. Ovi. Ya Pak, ini Pak. Oh. Jangan lamun di kelas. Sudah? Oh, sekelompok. Kelompok. Sudah? Sudah Pak, ini. Oh iya.
Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa. Bisa baca. Kabar. Ini nomor 2. Ada yang ingin ditanyakan, Rima? Masih belum, Pak. Ini belum. Ya. Ada kesusahan, Nikma? Tidak ada, Pak. Gimana bisa? Bisa, Pak. Masih ngerjakan? Sudah tak? Ya ini. Oh iya. Untuk Ajeng sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tinggal dikit. Untuk Arum apa sudah? Alhamdulillah Bapak, tinggal nomor 1. Oh, tinggal nomor 1. Tinggal nomor berapa? 5 Pak. Oh, tinggal nomor 5. Terakhir, Pak. Sabar, sabar. Iya. Untuk 5 tinggal nomor berapa? Masih nomor 4, Pak. Oh, masih nomor 4. Ya. Tinggal nomor berapa? 5, Pak. 5. Sudah, Pak. Sudah. Ya, nunggu teman-temannya, masih belum.
Ada yang masih belum selesai? Oh iya. Nunggu teman-temannya. Sudah. Sudah. Ada yang belum? Ini masih nunggu kelompok 2. Sudah. Sudah. Pak. Baik. Perwakilan kelompok maju 1 anak. Ya. 55. Kelompok 5 wis. Iya, 5. Ya. Kelompok 1 ayo. Kelompok 2. Kelompok 3. Dewi. Ayo, sudah. Ini Pak. Oh, ayo maju. Satu, 2, 3, 4. Kurang 1 anak. Kelompok sana itu Pak, belum. Oh, ini. Ayo. Ya itu Pak. Sarlewe, ayo, ya. Saya ingin menjawab nomor 1 Pak. Nomor 1. Wes, urut wes nomor 1. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya, apa sih dampak positif bagi desa setempat terkait studi kasus yang Bapak berikan di Ya. lembaran ini ya. Nah, jadi yang pertama itu masyarakat bisa terbantu dalam perekonomiannya, di mana kan sebelumnya kan tidak ada koperasi di sini, tapi setelah adanya koperasi ini dan dapat dana hibah, akhirnya lama-kelamaan koperasi ini kan menjadi meningkat, akhirnya bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa melunasi hutang karena kan ada masyarakat nih yang di sini karena terlilit hutang di rentenir. Oleh karena itu, kenapa masyarakat ini ingin mendirikan sebuah koperasi di desanya. Akhirnya dengan meningkatnya koperasi di desa ini, lama-kelamaan hutang yang ada di masyarakat, hutang masyarakat itu lama-kelamaan akan sedikit menurun gitu loh. Akhirnya bisa membantu hal itu juga. Dan yang terakhir, oleh karena itu masyarakat juga menjadi sejahtera akan hal itu. Terus yang terakhir, mampu mengembangkan UMKM di desa itu. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin beda pendapat? Tidak Pak, sama. Oh, sama.
Ayo, mari. Baik, saya akan menjawab. Berikan solusi dari koperasi simpan pinjam sering menghadapi masalah dalam mengumpulkan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pinjaman anggotanya. Di sini jawaban kelompok kami yaitu solusinya diversifikasi sumber dana. Agak didekatkan. Diversifikasi sumber dana di mana koperasi harus mencari banyak sumber dana selain dari anggota supaya koperasi simpan pinjam tersebut tetap bisa berlanjut. Yang kedua yaitu koperasi juga bisa mencari kerjasama melalui perusahaan-perusahaan sekitar atau yang lainnya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin beda pendapat? Tidak. Sama juga. Ayo, Shirley. Berikan solusi mengenai resiko kredit, likuiditas, dan operasional bisa menjadi ancaman besar bagi simpan pinjam. Penerapan manajemen risiko yang ketat seperti penilaian kredit yang baik, pencadangan dana untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, dan pengelolaan likuiditas yang efektif. Sudah. Sudah, Pak. Ya, lanjut. Baik, soal yang keempat yaitu berikan solusi tentang rendahnya tingkat pengembalian pinjaman dari anggota dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi koperasi simpan pinjam. Solusi yang dapat diberikan yaitu menyediakan program pelatihan bagi anggota mengenai manajemen keuangan pribadi serta memperketat prosedur evaluasi kredit dan monitoring pinjaman. Dari kelompok lain mungkin ada yang beda pendapat? Tidak. Ya, lanjut. Nomor 5 yaitu soalnya di dalam koperasi tersebut menyediakan berbagai layanan apa saja. Jawabannya itu yang pertama, selain simpan pinjam koperasi juga menawarkan tabungan berjangka dan juga pinjaman khusus sektor usaha kecil dan menengah atau UKM. Terus juga koperasi memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan kepada anggota koperasi, meningkatkan kapasitas usaha mereka. Ya, Seperti itu, Pak. beri aplaus untuk teman-teman. Baik, sebelum penutupan, Bapak ingin menunjuk salah satu anak untuk ice breaking. Ya, untuk maju. Bebas, terserah. Ya, ikut, ayo. Breaking apa ini, Pak? Bebas wes, remas-remas ta. Kayaknya aku punya ice breaking kalau misal saya bilang panjang, kalian gerakannya panjang seperti ini. Terus kalau pendek, gerakannya pendek. Terus kalau besar, kalian gerakannya besar. Kalau kecil, kalian gerakannya kecil seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi nanti kalau ada yang salah, Bapak tunjuk maju. Kasih hukuman. Dicoba ya. Ayo, Boleh berdiri semua. berdiri. Oke, dimulai tak, Pak? Ice breakingnya. Ya, mulai. Oke, minta perhatian ya teman-teman. Panjang, pendek, besar, kecil. Kecil, panjang, pendek, besar, kecil. Ayo. Ada yang salah. Maju. Ada yang salah. Kan kecil. Oh, kita kalau kecil gini ya, tangannya kecil. Kalau panjang, pendek, terus besar, kecil. Nah, kecil gini. Oke, kita ulang lagi ya. Panjang, pendek, kecil, besar.
panjang, kecil, kecil, panjang, pendek, besar. Yo, Rima. Iya, ayo Rima. Maju. Nah sekarang kita kebalikannya. Kalau misal panjang, saya bilang panjang, kalian harus pendek. Terus kalau saya bilang pendek, kalian harus panjang gerakannya. Kalau besar, kalian harus pendek. Kalau pendek, salah. Kecil maksudnya. Kecil. Terus kalau kecil kalian panjang ya. Besar. Iya, besar. Kalian pendek. Iya ya, kita mulai ya. Kebalikannya. Panjang, besar, kecil, panjang, pendek, kecil, besar. Ayo, Dewi. Ayo. Dewi. Arum. Pak Andi Arum, Pak. Pak Andi Arum sama Dewi. Ayo, Rum. Ayo. Salah Pak. Ayo harus mengakui. Salah. Ayo maju. Maju kalau salah nggak boleh kayak gitu. Sudah, Pak. Lagi dah. Enaknya diberi hukuman apa? Joget Pak. Joget gitu-gitu loh. Oh, nyanyi balonku diganti. Oh iya, nyanyi balonku. Oh. Ini balonku ganti U, Pak, mungkin Pak. Terus Arum mau nyanyi pelangi ganti O. Cuma harus bareng gitu, Pak. Apa pelangi? Harus bareng ya, kompak. Huruf Ayo. vokal U ya, Pak. 1, 2, 3. Bulunku udulumu, rupu-wupu wurnunyu, huju kunung kulubu, murmu dudenunyu, mulutus bulun hijau dur, hutuku sungut kucu, bulunku tunggul umput, kupunggung urut-urut. Yeay. Boleh duduk, Pak. Ayo, boleh duduk, silakan. Itu Pak, saya nggak paham nggak hafal itu pelangi. Sama Rima. Apa Rima? Bulunku. Benar lo Riku. Ya, bulunku udulim lumu rupu-rupu ruhun wurnunyu uju gunung mulubu terus bu. Sudah baik, terima kasih untuk Arum. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Beri aplaus. Baik, dikarenakan jamnya sudah selesai, kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.